Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 171-175. Bab 171. Kedamaian Zentara, munculnya aroma petualangan baru. Langit Zentara kini membiru tenang, tanpa retakan dimensi, tanpa guntur kosmik yang menyalak liar. Sisa-sisa altar kristal telah larut dalam cahaya kemasan, meninggalkan jejak magis di tanah gersang yang perlahan mulai tumbuh subur kembali. Di pusat komando Aolenric Clarion Prime, layar-layar hologram menampilkan data status pemulihan planet. Suhu atmosfer perlahan stabil. Energi dimensi yang sempat mengamuk mulai mengendap secara alami. Sementara reruntuhan altar kini menyatu dengan inti planet dan memancarkan aura kehidupan baru. Axel berdiri memandangi laporan tersebut dengan tatapan tenang. Lilian berdiri di sisi kirinya, Catherine di kanan, dan Evelyn menyandarkan dagunya lembut di bahu Axel, seolah tiga sinar itu kini benar-benar bisa berbagi satu cahaya. Tak lama, Olivia datang membawa secangkir teh biru langit. Ia diam-diam menyodorkannya ke tangan Axel. Saat tangan mereka bersentuhan, ada getaran aneh yang nyaris tak terasa, namun cukup untuk membuat Olivia menunduk cepat, menutupi rona di pipinya. "Kau pasti lelah, Sel. Teh ini, untuk menenangkan," katanya pelan. Catherine melirik sekilas ke arah Olivia. Tatapannya samar, tapi tak bisa menyembunyikan bias yang mengendap. Evelyn hanya tersenyum geli, lalu berbisik pelan di telinga Axel. "Sepertinya, udara damai ini membuat semua orang ingin memeluk lebih erat, ya." Axel hanya mengangguk, tersenyum ringan. Lilian menahan tawa sambil mencubit pelan lengan suaminya. Titik. Sementara itu di balkon atas, Ravina dan Caitlin berdiri mengamati langit yang perlahan pulih. Petir dan salju masih menari tipis di ujung cakrawala, sisa kekuatan alam mereka yang belum sepenuhnya reda. "Setelah ini, kita kemana?" tanya Caitlin, nadanya tenang namun penuh rasa ingin tahu. "Sistem mendeteksi sebuah planet merah muda berbentuk hati. Menurut data yang kita dapatkan, planet itu bernama Virela," jawab Ravina sambil menyipitkan mata. "Seluruh penghuninya wanita. Mayoritas petarung. Dan mereka dipimpin oleh seorang ratu legendaris. Kau tampak tertarik." "Bukan soal mereka," bisik Ravina. "Tapi soal kemungkinan konflik. Planet seperti itu biasanya, punya misteri tersembunyi. Petualangan kita kali ini bakal seru." Di ruang tengah, Vania dan Mila duduk berdampingan sambil membuka katalog belanja Aolenric Clarion Prime. Ekspresi mereka serius, tapi layar di depan mereka menampilkan ribuan barang aneh dan lucu. "Loh, Mila, ini apa? Mantel berbulu itu tampak sangat lucu kan, Mil?" "Iya, kau benar Van. Aku mau beli satu, ah." Mila nyengir manja. "Beli 2 Mil, aku mau juga." Seru Vania sambil tertawa kecil. Axel memandangi semuanya dari kursi utama. Hatinya tenang, tapi sudah bisa merasakan aroma petualangan berikutnya mulai menyusup dari balik cakrawala. Saat malam mulai turun, ia berdiri dan mengangkat suaranya pelan. "Kalian semua bersiaplah. Persiapkan semua yang kita perlukan. Kita akan berangkat, besok pagi." Semua yang mendengarnya menoleh hampir bersamaan. Evelyn langsung menggandeng lengannya dan bersandar manja. "Malam ini, damai, kan? Bukankah malam ini jadwalku, kakak?" "Tentu saja, itu hakmu, istriku sayang," jawab Axel sambil tersenyum. Tapi sebelum ia bisa menghela napas panjang, Catherine mencubit pipinya manja dari belakang, dan Olivia yang duduk di sisi kanan Catherine, tanpa sengaja menyentuh tangan mantan guru sekolahnya itu. Sekejap, waktu seakan melambat di sekitar mereka berdua. Kontak kecil itu seolah membangkitkan sesuatu dari dalam diri Olivia, dan pipinya seketika memerah merona. Olivia tiba-tiba mengingat sesuatu yang sempat terjadi antara dirinya dengan Catherine saat awal-awal mereka bersama Axel dulu. "Sayang, kenapa pipimu memerah?" tanya Axel pada Olivia. Tidak, Sel. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kelelahan. Aku akan ke kamar duluan untuk istirahat." Dengan cepat Olivia berlalu pergi, namun, itu adalah awal dari perubahan besar dalam hatinya. Bab 172. Planet Virela, pesona planet tanpa pria dan aroma bahaya. Pagi berikutnya. Rombongan Axel sudah mempersiapkan semua perbekalan dan segala perlengkapan yang dibutuhkan, dan tak butuh waktu lama Aolenric Clarion Prime sudah melesat meninggalkan atmosfer Zentara. Langit di atas permukaan Virela tampak memukau. Warna fuchsia yang memesona, perpaduan merah muda dan ungu cerah, menyelimuti seluruh horizon, memberikan kesan feminim namun menyimpan aura siaga. Awan-awan berbentuk spiral lembut menggantung manis, namun di balik keindahan itu, ada hawa kekuatan yang tersembunyi, seolah dunia ini bukan sekadar tempat indah, tapi juga arena yang bisa meledak kapan saja. Aolenric Clarion Prime kini telah mendarat mulus di sebuah area yang teridentifikasi sebagai lembah sentral Virela, dikelilingi oleh tanaman kristal dan menara-menara spiral yang terbuat dari logam organik. Tidak ada satupun pria dalam radius 200 km, dan sistem segera mengonfirmasi, planet ini dihuni sepenuhnya oleh kaum perempuan. Di dalam ruang utama, Catherine, Olivia, Lilian,
Evelyn, dan Ravina berkumpul bersama Axel, memperhatikan data holografik yang melayang di tengah-tengah mereka. Struktur energinya aneh, ucap Catherine sambil mengernyit. Seluruh atmosfer dipenuhi partikel, virelon, zat bioenergi yang hanya merespons aura perempuan. Lalu kenapa aku tidak meledak begitu menginjak tanah? Tanya Axel setengah bercanda. Karena kakak spesial, jawab Evelyn sambil mengedipkan mata genit. Tubuhmu sudah menyatu dengan kekuatan kami semua, jadi mungkin virelon menganggapmu, setengah wanita, dalam struktur spiritual. Semua tertawa, sementara Olivia hanya mencuri pandang ke arah Catherine. Tatapannya terpaku. Ia mencoba menepis rasa yang mulai bangkit, tapi denyutnya tak bisa bohong. Tak lama kemudian, Laxia dan Catherine datang dari ruang bawah membawa perlengkapan eksplorasi. Mila dan Vania muncul dari arah dapur kecil, masing-masing membawa kotak kristal berisi camilan dan kapsul energi. Loh, ini beneran planet tanpa pria. Gak ada yang bisa digodain nih. Celetuk Vania sambil mengunyah bola energi rasa stroberi. Aku yakin yang bakal digodain, justru kita, balas Mila sambil menyenggol bahu Axel pelan. Axel hanya tersenyum sambil menghela napas. Baiklah, kita bagi tim. Tim pertama eksplor ke kota utama Virela. Tim kedua siapkan perimeter dan backup di Prime. Aku akan ikut tim pertama. Tiba-tiba Evelyn merangkul lengan Axel erat. Kalau kamu ikut ke lapangan, jangan sampai ada yang mencolekmu sembarangan. Dunia tanpa pria itu, bisa jadi dunia penuh keingintahuan liar, loh. Axel menoleh dan mencubit hidung Evelyn pelan. Tenang saja, sayang. Aku hanya punya kalian. Beberapa jam kemudian, tim pertama, Axel, Lilian, Olivia, Catherine, dan Evelyn, tiba di depan gerbang megah kota Virela. Pintu itu terbuka perlahan secara otomatis, mengeluarkan aroma bunga valet dan suara musik lembut dari dalam. Puluhan pasukan wanita berbaju zirah ungu tua menyambut mereka, wajah-wajah mereka cantik tapi tegas. Di tengah barisan, seorang wanita jangkung berambut ungu gelap melangkah maju. Wajahnya elegan, tubuhnya anggun, dan aura kepemimpinannya begitu kuat. Aku adalah Ratu Azalira, pemimpin Virela, ucapnya sambil menatap Axel tajam. Kami tidak biasa menerima tamu pria, tapi tampaknya, kau bukan sembarang pria. Axel melangkah maju dan membungkuk sopan. Kami datang dari planet Bumi. Aku adalah Axel Skies, Lord dari planet Bumi, dan mereka adalah 4 di antara 12 istriku. Kebetulan saat kami berada di planet Zentara, sinyal dari planet kalian terbaca oleh radar pesawat kami, jadi kami memutuskan berkunjung untuk menjalin persekutuan, bukan untuk mencari masalah atau mencampuri urusan dalam dari planet kalian. Tatapan Azalira sedikit melunak, tapi matanya masih menyiratkan keraguan. Lalu ia berkata pelan, baiklah, tapi untuk membuktikan niatmu, kau harus mengikuti satu tradisi Virela, ujian kesetiaan di Taman Aurora. Jika kau lolos, maka kami akan menerimamu. Jika gagal, kami akan menghapus seluruh memori kalian tentang planet ini. Catherine mendesah. Evelyn bersedekap. Lilian menatap Axel dengan penuh kepercayaan. Sementara itu, Olivia merasakan degupan jantungnya semakin cepat, tapi bukan karena ujian. Melainkan karena sejak dari Prime. Catherine belum sekalipun melepaskan genggaman tangannya. Dan di balik semua itu, langit fuchsia terus menyala, pertanda bahwa planet ini menyimpan lebih dari sekadar misteri, tapi juga takdir yang akan mengubah mereka semua. Bab 173. Air suci sumber kehidupan dan awal kegelisahan Olivia. Sinar lembut dari langit Virela menyinari istana kristal yang berdiri agung di tengah kota berbentuk kelopak bunga. Bangunan itu tak hanya megah, tapi juga memancarkan kehangatan. Seluruh planet ini tampak seperti karya seni feminin yang bernyawa, dan tak ada satupun pria. Ujian kesetiaan telah selesai, dan terbukti hati Axel benar-benar tulus dan tidak punya niat buruk. Kini Axel dan rombongan sudah menjadi tamu kehormatan. Setelah proses penyambutan selesai, mereka diundang duduk melingkar di Taman Lotus bercahaya, tempat Ratu Virela memimpin langsung pertemuan informal mereka. Di tengah wangi bunga seperti lavender dan suara air yang tenang, suasana terasa sangat damai. Lilian membuka percakapan dengan lembut. Mohon ampun, Sang Ratu, izinkan kami bertanya. Kami sangat penasaran. Di planet ini tampaknya tak ada satupun pria. Bagaimana cara kalian mempertahankan generasi? Tanyanya sopan. Ratu Virela tersenyum. Senyum yang memancarkan wibawa dan penuh rahasia. Pertanyaan yang sangat masuk akal, ucapnya. Kami memang tidak memiliki pria di planet ini. Namun bukan berarti kami tidak memiliki anak. Vania mencondongkan tubuh, bingung. Loh, maksudnya? Ratu lalu menunjuk ke kejauhan, ke sebuah kolam bercahaya samar yang memantulkan cahaya langit. Itulah kolam suci sumber kehidupan, dalam bahasa kami disebut, Aurevia Virelune. Mata air warisan para leluhur, penjaga gerbang dimensi spirit murni. Setiap perempuan dari planet ini yang berendam di sana, dalam kondisi jiwa murni dan dengan keinginan tulus untuk memiliki keturunan, dalam waktu singkat akan mengandung. Axel sempat terdiam. Tapi para istri bereaksi nyaris bersamaan. Hah? Maksudnya, tanpa disentuh laki-laki, bisa hamil. Tanya Mila dengan mata membulat. Benar, jawab Ratu lembut. Proses ini terjadi lewat resonansi jiwa. Tidak ada paksaan fisik. Tidak ada benih dari luar.
Hanya satu hal yang dibutuhkan, hasrat untuk memberi kehidupan. Lilian tampak tercengang. Evelyn menyenggol bahunya pelan, tersenyum geli. Kalau aku sih, tetap pilih kakak sebagai sumber kehidupanku, bisiknya. Namun suasana mendadak berubah saat dua pengawal wanita bersenjata tombak kristal berdiri dari sisi singgasana. Tatapan mereka tajam, menusuk. Salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin, tapi tidak semua boleh masuk ke kolam itu. Ratu menunduk sedikit, lalu menjelaskan, satu aturan tertinggi di planet kami, yang tak boleh masuk ke kolam itu adalah aku, sebagai ratu, dan siapapun calon penerus ratu. Kenapa? Tanya Olivia lirih, entah kenapa dadanya mulai terasa sesak. Satu dari pengawal itu melangkah maju. Karena seorang ratu harus memiliki hati yang luhur, dan tidak boleh tergoda oleh nafsu duniawi. Axel menatapnya lurus. Suaranya dingin dan tenang. Dari sudut pandangku, itu sungguh tidak adil. Setiap makhluk di alam semesta ini berhak menentukan nasib dan takdirnya sendiri, termasuk dalam hal memiliki pasangan hidup. Kau boleh menganut kepercayaanmu itu, potong sang pengawal, tapi jangan kau bawa pikiran kotormu ke planet suci kami. Nareta, cukup, tegur sang ratu dengan nada tegas, namun ia berusaha tetap tersenyum kepada Axel dan para istrinya. Maaf, ratu, sela Evelyn, tapi, bagaimana jika bayi yang lahir ternyata laki-laki? Maka dia akan menjadi persembahan untuk dewa kehidupan, jawab pengawal lainnya, tanpa ragu, sambil menatap Axel meremehkan. Apa itu artinya, bayi tak berdosa itu akan dibunuh? Tanya Catherine dengan suara nyaris tercekat. Ya, tentu saja. Karena laki-laki adalah sumber kehancuran generasi sebelumnya. Kami tidak butuh mereka. Terutama bagi calon penerus ratu, darah mereka harus tetap murni. Tanpa pria. Tanpa kedekatan dengan pria. Bahkan menyukai pria pun merupakan aib. Kata-kata itu menghantam suasana. Semua istri Axel terdiam. Marina, apa kau sudah selesai? Tanya Ratu Virela, nadanya mulai meninggi. Kakak, aku hanya mengatakan kebenaran kepada mereka. Bahwa seorang laki-laki tak diterima di planet ini. Kau dan Nareta sama saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kalian saja yang menggantikan posisiku menjadi Ratu Virela? Kakak, kau bicara apa? Tanya Nareta tajam. Aku sudah lelah dengan semua ini, desah sang ratu. Bibi Laila meninggalkan planet kita dan tewas di tangan bangsa planet Kruga karena kesombongan kita. Kalian harusnya sadar, sekuat apapun kita, kita tetap adalah wanita. Ketegangan melingkupi taman itu. Dan di tengah ketegangan itu, Olivia tiba-tiba berdiri. Tangannya yang menggenggam muk teh gemetar. Pandangannya kabur. Udara di sekelilingnya terasa seperti melambat. Suara denyut Catherine di sampingnya terdengar jelas, seperti irama waktu yang terdistorsi. Wajahnya mulai pucat. Sel, aku minta izin kembali ke kamar, ucapnya pelan. Sayang, kau baik-baik saja? Tanya Axel khawatir. Olivia menunduk. Aku, hanya butuh udara. Dan saat ia pergi meninggalkan taman itu, tak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya, kekuatan waktu telah bergetar. Dan awal dari kebangkitan Chrono Nexus Heart telah dimulai. Bab 174. Pengakuan Sang Ratu dan bayangan dari planet Kruga. Langit malam Virela begitu sunyi, bertabur bintang redup yang seolah malu memandangi dunia yang hanya dihuni kaum perempuan. Di ruang atas Istana Lotus, cahaya kristal menggantung lembut saat Ratu Lyra berdiri di balkon, termenung. Ia telah meminta maaf secara langsung kepada Axel sore tadi, dengan nada lirih dan mata yang jujur. Sebuah hal yang belum pernah dilakukan Ratu Virela kepada siapapun sebelumnya. Sang Ratu membayangkan. Bangsa kami terlalu lama merasa sempurna, ucapnya tadi. Padahal satu persatu, kami mulai menghilang, dan tak pernah kembali. Axel tak menanggapi secara frontal. Ia hanya menatapnya tenang, lalu menjawab pelan, kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari seberapa lama kalian bertahan sendiri, tapi dari kapan kalian tahu, kapan harus membuka diri. Perkataan Axel itu membekas di hati sang ratu, yang perlahan membuatnya makin goyah, entah mengapa di dalam hatinya, ia merasa Axel adalah pria yang sangat baik. Mungkinkah aku terpesona pada pria itu? Gumam Azelira dalam hatinya, tidak mungkin, pasti karena aku baru pertama kalinya bertemu dengan seorang pria, kata hatinya menyangkal dirinya sendiri, namun tetap saja di pipi halusnya muncul rona merah yang tak bisa disembunyikan. Malam hari tiba. Udara di Virela sangat sejuk, tapi perasaan Axel terasa hangat. Ia sedang berdiri di atap utama Olenrik Clarion yang diparkir mengambang di atas danau. Tiba-tiba, ia melihat tiga sosok aneh melompat cepat di atap-atap bangunan menuju arah barat kota. Penyusup. Gumamnya. Dengan tenang, Axel mengaktifkan skill elemental pemisahan tubuh, tiga tubuhnya muncul serempak. Kalian tahu apa maksudku kan? Tanya Axel pada tiga tubuh yang identik dengannya itu, namun dengan warna, biru, putih dan merah. Tubuh air meluncur tanpa suara di antara aliran sungai taman. Tubuh angin melesat seperti bayangan di atas atap. Tubuh api melompat tinggi, memancarkan panas untuk menakuti penyusup dari jalur atas. Sementara tubuh aslinya, segera melesat menuju Istana Kristal, kediaman Sang Ratu, untuk memberi peringatan. Beberapa saat kemudian, Axel mendarat di depan pintu Istana Ratu. Namun karena pintu masuk utama sudah dikunci, Axel memutuskan masuk melalui balkon istana.
Dan saat ia melangkah masuk ke ruang tengah, Kia. Cahaya kristal menyorot satu sosok yang baru keluar dari ruang pemandian. Rambut panjangnya masih basah, dan tubuhnya telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Kulit putih pucatnya berkilau oleh embun hangat, dan mata ungunya membelalak saat melihat siapa yang berdiri di depannya. Ah, Axel, apa yang kau lakukan di sini? Ratu Lira spontan mencoba berbalik, dan mengambil handuk, tapi, kakinya yang masih basah, membuatnya terpeleset oleh air sabun yang belum dibersihkan. Brak! Tubuhnya jatuh tepat ke pelukan Axel. Keduanya terduduk di lantai berubin hangat, tubuh Lira menempel erat di dada Axel, dan rambut panjangnya menyapu wajah pria itu. Keheningan yang sangat memalukan terjadi. Aku bisa menjelaskan, gumam Axel, sambil menoleh ke arah lain. Namun Lira, yang wajahnya memerah seperti bunga pink di musim semi, justru tidak bergerak. Detak jantungnya kencang, terlalu kencang. Jangan katakan apapun, ini pertama kalinya aku disentuh pria, setelah aku lahir, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Axel hanya bisa menatap ke langit-langit. Harusnya malam ini aku cuma membawa kabar penting. Di waktu bersamaan, 3 tubuh elemental Axel berhasil menyergap para penyusup. Mereka adalah makhluk bersisik hitam dengan antena serangga, dan kaki belakang melengkung seperti kecoa. Mereka berusaha kabur, tapi tubuh api dan angin menyudutkan mereka, sementara tubuh air membekukan kaki mereka dengan tekanan suhu mendadak. Kalian bukan dari planet ini, ucap salah satu avatar Axel. Siapa kau? Kenapa ada pria di planet ini? Harusnya aku yang bertanya, kalian tahu pria tidak diterima di planet ini, kenapa kalian nekat menerobos? Kau sebaiknya tidak ikut campur, manusia, kami dari Kruga, dan kami di sini untuk memata-matai planet ini. Jika kami tidak kembali untuk melapor di waktu yang tepat, maka Lord Karkarot akan menyerang planet lemah ini dan memakan semua wanita di sini. Teriak salah satu penyusup, sebelum tubuhnya dihantam api panas hingga pingsan. Kembali di ruang dalam, Ratu Lira yang kini mulai tenang, sudah lupa kalau dia belum berpakaian dan masih duduk di pangkuan Axel, ia melihat rekaman hologram dari 3 tubuh elemental Axel yang mengejar 3 penyusup itu. Mereka dari planet Kruga, bangsa serangga buas. Mereka pernah menjadi sekutu dagang kami, sebelum mereka mengkhianati kami. Mereka telah menculik banyak perempuan kami, memperkosa, lalu memangsa mereka hidup-hidup. Axel mengepalkan tangan. Dan planet kalian belum menyerang balik. Tidak bisa, jawab Lira getir. Kalau rakyatku tahu planet ini sedang terancam, mereka akan panik. Mereka itu terlalu angkuh, mereka pikir kami masih kuat, padahal, satu demi satu petarung kami telah menghilang dan mungkin telah terbunuh. Mereka buta, karena terlalu lama merasa tak tersentuh, gumam Axel. Lira menunduk. Mereka, buta karena aku terlalu takut membuka diri. Axel menatapnya dengan tatapan lembut. Dan malam itu, dalam ruang senyap, untuk pertama kalinya, Ratu Lira bersandar ke bahu seorang pria. Saat kepalanya menyentuh bahu Axel, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Bab 175. Kisah tragis Layla, ciuman pertama sang ratu, dan badai cinta Olivia yang tak terbendung. Malam belum berganti di atas istana Lotus, namun waktu seolah membeku dalam pelukan yang tak disengaja. Ratu Lira masih duduk di pangkuan Axel, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya sejak tergelincir tadi. Tak ada suara selain detak jantung mereka yang berpacu dalam diam, diselimuti cahaya kristal lembut dari langit-langit istana. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Perlahan, keduanya mulai berbagi cerita, tentang masa lalu, luka, dan mimpi-mimpi yang diam-diam terpendam. Axel menceritakan petualangannya, perjuangannya membangun kepercayaan para istri, dan lika-liku perjalanan antar dimensi yang membuatnya seperti sekarang. Lira tersenyum tipis. Ia pun membalas dengan kisah masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh dalam sistem ketat Virela, bagaimana ia dipaksa mengesampingkan hati demi memegang tampuk kekuasaan sebagai ratu. Mereka bicara, lama. Namun tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa Lira masih telanjang, dan duduk begitu nyaman di pangkuan pria yang baru semalam ia tolak sebagai ancaman. Sementara itu, di Aulen Riklerion. Olivia duduk di tepi ranjang. Napasnya belum teratur. Rambutnya berantakan, kulitnya berkeringat, dan udara di sekitarnya tampak berdenyut, seperti merespons ketegangan di dalam dirinya. Jam digital di dinding tiba-tiba melambat, lalu kembali normal. Apa ini, kekuatanku, semakin liar, bisiknya. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan melangkah menuju kamar Catherine. Pintunya tak dikunci. Olivia. Catherine menoleh. Ia hanya mengenakan kaos tidur tipis, dan belum sempat bertanya lebih jauh, Olivia sudah memeluknya dari belakang. Napas Olivia berat. Suara detak jantungnya seolah menggetarkan leher Catherine yang disentuhnya. Aku, butuh kamu malam ini, bisiknya, lirih dan penuh ketegangan emosional. Olivia. Belum sempat Catherine menyelesaikan kalimatnya, bibir panas Olivia sudah mendarat di lehernya, membuat tubuhnya menggigil. Catherine sempat ragu, tapi tak mendorong. Ia perlahan berbalik, ingin memastikan apakah ini hanya pelarian. Namun mata Olivia bicara lebih jujur dari kata apapun. Ciuman mereka pun terjadi, dalam, panas, meledak dari hasrat yang selama ini hanya mereka simpan dengan ungkapan, saling menjaga. Kekuatan waktu pun ikut berputar. Angin dalam kabin berdesir liar.
Malam itu, jeruk memakan jeruk akhirnya terjadi dan tak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya. Saat fajar menyingsing di Istana Lotus, Lyra masih bersandar di dada Axel. Matanya mulai berkaca-kaca, namun bukan karena kebingungan atau rasa malu. Aku ingin menceritakan satu hal penting lagi, Sel, bisiknya lirih, seperti doa yang dibisikkan pada semesta. Axel menoleh, mencoba fokus pada kata-kata sang ratu, meski setiap sentuhan kulit Lyra pada tubuhnya terus menguji kendalinya. Kisah siapa? Tanyanya tenang. Layla, jawab Lyra. Bibiku, sekaligus calon ratu sebelum aku. Axel diam. Ia bisa merasakan bahwa yang akan diceritakan bukan kisah biasa. Dia jatuh cinta pada seorang pria dari planet lain. Namanya Calveron, ahli gravitasi dari planet Theorix. Mereka bertemu dalam misi diplomatik. Layla bersumpah akan mengubah sistem kami yang menolak pria. Tapi, rakyat kami terlalu takut, terlalu kaku. Suara Lyra mulai bergetar. Ratu sebelumku menjatuhkan vonis, menyebut Layla telah mencemari darah suci. Calveron ditangkap, disiksa. Mereka berusaha kabur keluar atmosfer, tapi dikhianati oleh sistem kami sendiri. Ia menelan ludah, matanya mulai basah. Mereka ditangkap oleh bangsa Kruga. Calveron, dibakar hidup-hidup di tengah kota Kruga. Dan Layla, dipenjara di ruang bawah tanah hingga mati membusuk bersama janin yang tak sempat ia lahirkan. Axel mengepalkan tangannya, sorot matanya berubah gelap. Kenapa tak ada yang menyelamatkan mereka? Bisiknya dingin. Karena kami semua buta, oleh kesombongan dan rasa takut kehilangan kuasa. Kami kira, tanpa pria, kami akan lebih kuat. Padahal, kami justru mulai runtuh dari dalam. Lyra menunduk dalam. Dan saat air matanya jatuh perlahan, ia baru menyadari sesuatu. Oh Tuhan, bisiknya. Ia buru-buru bangkit, lalu memunggungi Axel, wajahnya semerah langit fuchsia di luar jendela. Aku lupa. Aku belum berpakaian sejak tadi malam. Axel refleks ikut berdiri, merasa kikuk luar biasa. Sebaiknya aku pergi. Namun sebelum ia melangkah, sebuah tangan halus menahan lengannya. Jangan pergi, Sel, suara Lyra nyaris bergetar. Apakah malam ini, kau akan datang lagi? Axel mengernyit. Pertanyaan itu begitu ganjil. Saat ia berbalik, bibir Lyra sudah menempel lembut pada bibirnya. Ciuman pertama itu, manis, ragu-ragu, namun penuh gemuruh perasaan. Tangan Axel refleks menelusup ke punggung Lyra. Namun saat sentuhan itu menyentuh lekuk lembut, menggantung dengan menantang, tak terlapisi apapun. Lyra tersentak kecil dan secara refleks mundur selangkah. Tubuhnya bergetar, dan ciuman itu terlepas. Mereka saling menatap. Nafas mereka memburu. Wajah keduanya memerah. Maaf, Ratu, aku akan pergi. Namun sebelum Axel benar-benar melesat, Lyra membalas dengan bisikan pelan dan jujur. Axel, panggil aku Lyra. Axel menoleh. Ia tersenyum kecil, mengangguk perlahan, lalu melesat pergi menembus langit kristal. Dan pagi itu, tanpa seorang pun tahu, bunga cinta pertama telah tumbuh di hati sang ratu. Namun seperti bunga yang tumbuh di musim badai, cinta itu akan segera diuji. Karena jauh di luar atmosfer, Lord Karkarot mulai mencium aroma ketakutan. Bersambung.